Yes. Gus, Ya mulai yuk. share screen nih Gus. Kamu share screen nih. Cek gak iso share screen sing dia kecuali host. Yes, yes, yes. Bisa. Iso. Yes, saya mulai aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bagus Firmansyah. NIM 19.06045 mau presentasikan. Sebentar. Mau mempresentasikan review paper algoritma propagation neural network dalam memprediksi hasil komoditi tanaman karet. Permasalahannya, sektor perkebunan tanaman karet merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan kontribusi besar terhadap ekspor non-migas. Saat ini, harga tanaman karet di dunia semakin bersaing. Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan prediksi harga tanaman karet, di mana hasil prediksi digunakan sebagai acuan instansi pemerintahan dan perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan dan penyusunan rencana kerja. Lalu untuk datanya atau variabel dalam penelitian ini menulis menggunakan data harga karet dari Januari 2014 sampai Desember 2018 atau sebanyak 60 dataset yang telah diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi untuk datanya seperti ini. Dari tahun 2014 sampai 2018, lalu bulan Januari sampai Desember. Bisa langsung penyelesaian atau metodenya. Jadi untuk di jurnal ini menulis menggunakan backpropagation neural network seperti yang ada di judul. Metode backpropagation neural network atau BPNN pertama kali diperkenalkan oleh Paul Werbos pada tahun 1974. Kemudian dikemukakan kembali oleh David Parker di tahun 1986 pada algoritma BPNN arsitektur jaringan menggunakan jaringan multilayer 16-19. Secara prinsip, arsitektur BPNN terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada input layer tidak terjadi proses komputasi. Namun pada input layer terjadi pengiriman sinyal input X ke hidden layer. Pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias, dihitung pula besarnya output dari hidden dan output layer tersebut berdasarkan fungsi aktivasi tertentu. Adapun fungsi aktivasi biasanya digunakan sigmoid biner dengan output 0 sampai 1. Lalu tahapan penyelesaiannya, yang pertama ada umpan maju. Di umpan maju ini ada beberapa
tahapan. Yang pertama, kita inisialisasi bobot dengan bilangan nilai acak kecil. Lalu selama kondisi berhenti tidak terpenuhi, lalu tiap unit masukan akan menerima isyarat masukan dan diteruskan ke unit-unit tersembunyi atau hidden layer. Lalu selanjutnya tiap unit tersembunyi menjumlahkan bobot sinyal input dengan persamaan, di mana Z ada neuron input atau neuron ke P. Lalu lanjut. Tahapannya tiap unit keluaran menjumlahkan isyarat masukan berbobot dengan menggunakan persamaan. Lalu tahapan yang kedua atau perambatan galat mundur. Ini tiap unit keluaran menerima pola pelatihan masukannya. Galat error setiap layer dengan persamaan tiap tarungnya. Lalu yang ketujuh, tiap unit tersembunyi menjumlahkan data masukannya dari unit yang berada pada lapisan atasannya. Lalu tahap ketiga atau perbaiki bobotan bias. Ini nanti tiap unit keluaran akan memperbarui bobotan bias. Lalu sudah, setelah itu isyarat berhenti. Lalu hasil penelitian memperlihatkan bahwa algoritma BPNN dapat dijadikan salah satu alternatif metode peramalan. Lalu kesimpulan dan saran. Analisa prediksi harga komoditi tanaman karet di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan metode backpropagation neural network atau BPNN telah diimplementasikan. Berdasarkan hasil percobaan, metode BPNN dengan rasio data 4:1, model arsitektur 5, 10, 10, 10, 1, lalu fungsi aktivasi train LM, learning rate sebesar 0,5, toleransi error sebesar 0,01, dan epoch sebesar 1000. Telah mendapatkan tingkat kesalahan prediksi yang cukup baik dengan nilai MSE sebesar 0,00015464. Dari hasil pengujian kedua metode menunjukkan bahwa metode BPNN dapat menjadi alternatif dalam memprediksi harga komoditi tanaman karet di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini berikutnya dapat menggunakan metode prediksi lainnya untuk meningkatkan nilai prediksi saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ingin saya tanyakan tadi di penyelesaian di slide backpropagation neural network tadi ada fungsi aktivasi yang menggunakan sigmoid binary. Jadi tolong dijelaskan sigmoid binary itu yang seperti apa. Itu saja. Terima kasih. Ya, jadi sigmoid binary. Fungsi ini biasanya digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Lalu fungsi sigmoid binary memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun, fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan saraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Permisi, saya ada satu pertanyaan ya Mas. Di PPT bagian hasil kan tadi ada yang namanya metode peramalan. Nah, metode peramalan itu sendiri seperti apa ya? Mohon dijawab. Ya, metode peramalan.
Sebentar. Dari di hasil tadi kan ada metode peramalan. Menurut saya, seperti yang ada di kesimpulan, seperti ini menunjukkan bahwa metode PPNN dapat menjadi alternatif dalam memprediksi harga komoditi tanaman karet. Mungkin peramalan yang dimaksud di bagian hasil tadi itu sama dengan memprediksi harga tanaman karet. Ya, mungkin memprediksi ya. Itu saja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah terlihat. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Saifuddin akan mereview jurnal dari mata kuliah kecerdasan komputasional dengan judul Penerapan Logika Fuzzy Mamdani untuk Prediksi Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit. Permasalahan untuk menunjang pelayanan di dalam rumah sakit tentu saja dibutuhkan peralatan serta fasilitas guna terlaksananya tujuan dari rumah sakit itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan karena jumlah kebutuhan setiap tahunnya berbeda-beda. Karena ketidakpastian dari jumlah kebutuhan, maka dibutuhkan logika fuzzy untuk memecahkan masalah ini. Setiap data yang digunakan pada logika fuzzy ditentukan nilai himpunan, fuzzy-nya, fungsi keanggotaan, rule yang digunakan, fungsi implikasi, dan difusifikasi. Proses nilai tengah galat persen atau MPE min percentage error digunakan untuk melihat kebenaran dari perhitungan jumlah pengadaan peralatan. Dari permasalahan tersebut, maka akan diterapkan logika fuzzy Mamdani untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit dengan tujuan untuk menganalisis apakah logika fuzzy Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit. Data dan variabel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Jenis data yang dipakai adalah data jumlah persediaan peralatan pada tahun 2016, terdiri dari jenis peralatan, jumlah stok yang tersedia, kondisi dari peralatan tersebut. Untuk variabel input yang digunakan adalah jumlah stok peralatan dan jumlah kondisi peralatan. Sedangkan untuk variabel output adalah jumlah pengadaan peralatan. Data tersebut akan digunakan untuk memperkirakan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit untuk tahun 2017. Untuk metodologi, yang pertama kita membuat himpunan fuzzy di mana baik variabel input maupun variabel output. Pada penelitian ini variabel yang input yang digunakan adalah jumlah stok dan jumlah kondisi barang. Sedangkan variabel output adalah jumlah pengadaan peralatan. Kemudian kita lakukan pembuatan aturan fuzzy di mana fungsi yang digunakan adalah fungsi minimum.
Yang ketiga, membuat fungsi komposisi dengan menggunakan metode maksimum dan melakukan penegasan difusi menggunakan metode setroid. Kemudian akan dihitung nilai kebenaran dari logika Fuzzy dengan menggunakan persamaan MP-nya seperti ini. Untuk penyelesaiannya di sini ada tabel persediaan peralatan rumah tangga tahun 2016 dan di sebelahnya ini gambar 1 adalah nilai keanggotaan untuk lemari emergensi. Yang A ini ada variabel stok, yang B ini adalah variabel kondisi barang, yang C ini adalah variabel pengadaan. Fungsi keanggotaan untuk variabel input jumlah stok adalah sebagai berikut. Mu sedikitnya diperoleh hasil seperti ini, mu sedang diperoleh hasil seperti ini, mu banyak diperoleh hasil seperti ini. Untuk fungsi keanggotaan variabel kondisi barang rusak sebagai berikut. Mu sedikitnya diperoleh hasil seperti ini, mu sedang juga sama. Mu banyak juga diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, mu sedikitnya diperoleh hasil seperti ini, mu sedang hasilnya seperti ini, dan mu banyak seperti ini. Untuk penentuan fuzzy rule, tahapan ini dilakukan untuk membuat aturan fuzzy dari ketiga himpunan, yaitu jumlah stok peralatan, kondisi peralatan, dan pengadaan peralatan. Aturan ini digunakan untuk membuat fungsi komposisi aturan. Dari data yang sudah ada, maka akan didapat 9 aturan fuzzy yang akan dipakai dalam sistem ini. Dengan susunan aturan if, stock is, and kondisi barang is, then produksi is. Di sini kita lihat ada 3 tabel. Yang paling kiri adalah tabel himpunan fuzzy variabel stok, yang di tengah adalah tabel himpunan fuzzy variabel kondisi barang, dan yang paling kanan adalah tabel himpunan fuzzy variabel pengadaan. Fungsi implikasi ini, untuk fungsi implikasi perhitungan fuzzy digunakan fungsi minimum. Sebagai contoh, diambil data peralatan lemari emergensi di mana variabel jumlah stok peralatannya itu 50 dan variabel jumlah kondisi barang rusaknya 25 dan variabel jumlah pengadaannya adalah 8. Maka nilai dari setiap aturannya adalah sebagai berikut. Di tabel 5 ini kita lihat rule-nya, rule 1 sampai rule 9, dan beroleh hasilnya seperti ini. R1 sampai dengan R9. Untuk komposisi aturan yang digunakan, data tersebut maka didapat fungsi keanggotaan komposisi sebagai berikut ini untuk menentukan mu z. Diperoleh hasil seperti ini. Fusifikasi merupakan tahapan terakhir yang dilakukan terhadap proses fusifikasi untuk mendapatkan nilai tegas dilakukan dengan metode weighted average. Difusifikasi dilakukan dengan menggunakan metode setroid. Di sini ada tabel 7 untuk hasil perbandingan perhitungan menggunakan fuzzy. D2, D3, D4, dan momen, nilai keanggotaannya adalah M1, M2, M3, dan M4. Dari gambar 2 tadi didapat total nilai momen keanggotaannya adalah 58,95 dan luas daerah fuzzy-nya adalah 8,25, sehingga titik pusat atau fazifikasinya adalah 58,95 dibagi 8,25 atau hasilnya 7,2. Untuk gambar 2 ini adalah solusi daerah fuzzy. Dari tabel 7 ini diperoleh rata-rata persentase kesalahan dari perhitungan fuzzy yang digunakan adalah 321,56 dibagi 17 atau sama dengan 18,9%. Sedangkan tingkat kebenaran dari hasil perhitungan tersebut adalah 100% dikurangi 18,9% atau sama dengan 81,1%.
Untuk kesimpulan, logika Fuzzy-Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit berdasarkan jumlah stok peralatan yang ada dan jumlah kondisi peralatan yang rusak. Logika Fuzzy juga dapat digunakan karena tingkat kebenaran mencapai 81,1%. Untuk saran, penelitian berikutnya adalah agar lebih memperhatikan semesta pembicaraan dari setiap himpunan Fuzzy yang digunakan, serta lebih diperhatikan variabel input yang digunakan untuk menentukan perkiraan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya permisi ya. Ada Ya. satu pertanyaan dari saya. Selain metode setroid, metode Fuzzy apa saja yang ada dalam komposisi aturan Fuzzy Mamdani? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Selain metode setroid, ada 4 metode yang biasa kita pakai di Fuzzy Mamdani. Yang pertama adalah metode bisector. Pada metode ini, solusi skripnya diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain Fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan seperti dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah Fuzzy. Yang kedua adalah metode means of maximum atau MAM. Metode ini solusi skripnya diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Selanjutnya adalah metode largest of maximum atau LOM. Metode LOM ini solusi skripnya diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Dan yang terakhir adalah metode smallest of maximum atau SUM. Ini metode CRISP-nya diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Baik, itu jawabannya. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Saya mau tanya, Mas. Ya, silakan. Tadi di slide fungsi implikasi, di situ ada fusifikasi mendapatkan nilai tegas dengan metode weighted average. Tolong dijelaskan seperti apa dan jelaskan kegunaan dan kelebihannya. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Apa sih metode weighted average itu? Weighted average itu adalah rata-rata yang memperhitungkan pentingnya setiap angka dalam pembuatan rata-rata. Rumus menghitung rata-rata adalah membagi hasil penjumlahan semua angka dengan jumlah nilai yang ada. Weighted average itu juga melihat hasil rata-rata tersebut lebih jauh, yakni menetapkan kepentingan atau bobot untuk setiap angka. Weighted average juga bisa sangat berguna dari hasil rata-rata biasanya. Alasannya dia menawarkan lebih banyak nuansa. Kita bisa mengeliminasi data-data yang tidak terlalu signifikan dan memperingan bobot data yang ada. Itu saja, Mas, jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau itu saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung saya lanjut ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Ya, sudah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan jurnal kecerdasan komputasional yang berjudul Implementasi Algoritma Genetika untuk Prediksi Penyakit Autoimun yang ditulis oleh
Setiawan, Ramalia Narotama Putri, dan Reni Suryanita. Kita masuk ke topik permasalahannya, yakni penyakit autoimun merupakan penyakit yang sulit untuk didiagnosa karena gejala dari penyakit autoimun mirip dengan penyakit lain. Selain dari gejala yang hampir mirip, penyakit autoimun juga penyakit yang kurang populer dari penyakit kanker. Tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian akibat penyakit autoimun, yaitu 550 orang berdasarkan SIRS online. Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2017. Mengenai peningkatan jumlah penderita penyakit autoimun telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Menurut data WHO, sekitar 5 juta orang di dunia menderita lupus. Di Indonesia jumlahnya mencapai 200.000 orang. Untuk itu diperlukannya prediksi dalam diagnosa autoimun. Di sini, di jurnal ini menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika itu sendiri merupakan suatu algoritma heuristik yang didasarkan atas mekanisme evolusi biologis. Keberagaman pada evolusi biologis adalah variasi dari kromosom antar individu organisme. Variasi kromosom ini akan mempengaruhi laju produksi dan tingkat kemampuan organisme untuk hidup. Pada dasarnya terdapat 4 kondisi yang sangat mempengaruhi proses evolusi, yaitu kemampuan organisme untuk melakukan reproduksi, keberadaan populasi organisme yang biasa melakukan reproduksi, keberagaman organisme dalam suatu populasi, dan perbedaan kemampuan untuk bertahan hidup. Untuk konstruksi algoritmanya sendiri seperti berikut urutannya ada 6 langkah, yakni pendefinisian kromosom, kemudian pendefinisian yang fungsi fitness, lalu membangkitkan sebuah populasi awal, kemudian dilanjutkan proses reproduksi, crossover, dan mutasi. Berikut adalah metode-metode yang dipakai di jurnal ini. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian yang kedua, proses prediksi algoritma. Pada proses ini ada subproses, ini ada proses decoding dan encoding, kemudian penentuan jumlah individu, lalu ada proses pembangkitan populasi awal, lalu ada proses penentuan nilai fungsi tujuan atau nilai fitness, lalu ada proses seleksi digunakan untuk menentukan optimal lokal, lalu ada proses crossover atau pemindahan silang, kemudian proses mutasi dan penggantian populasi. Berikut adalah kromosom awalnya. Banyak ya, ada C1 sampai C8 dengan variabel A sampai X. Berikut nilai-nilai yang ada di dalam. Dimulai dari seleksi kromosom. Seleksi kromosom dilakukan dengan cara membuat kromosom yang mempunyai fungsi objektif kecil, mempunyai kemungkinan terpilih yang besar, atau mempunyai nilai probabilitas yang tinggi. Untuk itu, dapat digunakan fungsi fitness sama dengan 1/1 plus fungsi objektif. Fungsi objektif perlu ditambah 1 untuk menghindari kesalahan program yang diakibatkan adalah 0 ditambahkan nilai 1. Meskipun nanti nilainya cuma 1, tetap ditambah 1. Berikut adalah fitness 1 sampai 9. Nilainya sebagai berikut. Kemudian probabilitas fitnessnya juga dimasukkan nilainya, mendapatkan nilai ini. Total fitnessnya sebagai berikut. Lalu kumulatif probabilitasnya nilainya sebagai berikut. Kita masuk ke roulette wheel. Nah, setelah dihitung kumulatif probabilitasnya, maka proses seleksi menggunakan roulette wheel dapat dilakukan. Prosesnya adalah dengan membangkitkan bilangan acak R dalam range 0 sampai 1. Jika RK kurang dari C1, maka dipilih kromosom 1 sebagai induk. Selain itu dipilih kromosom ke K sebagai induk dengan syarat CK-1 kurang dari R kurang dari CK. Nah, kita putar roulette wheel-nya sebanyak jumlah populasi, yaitu 6 kali.
berdasarkan bangkitan nilai acak R. Dan pada tiap putarannya kita pilih satu kromosom untuk populasi baru. Nanti dapat hasilnya sebagai berikut. Lalu setelah di Rowlet wheel ada proses seleksi. Setelah diseleksi nanti nilai kromosomnya sebagai berikut, nilai RK-nya setelah melalui proses seleksi sebagai berikut. Kita lanjut ke proses crossover. Setelah di Rowlet wheel nanti setelah proses seleksi juga selanjutnya adalah proses crossover. Metode yang digunakan salah satunya adalah one cut point, yaitu memilih secara acak satu posisi dalam kromosom, kemudian saling menukar gen. Kromosom yang dijadikan induk dipilih secara acak dalam jumlah kromosom yang mengalami crossover dipengaruhi oleh parameter kromosom rate. Crossover rate. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Evaluasi kromosomnya, crossover kromosom 1, 2, 3, sampai 8. Kemudian kita lanjut ya ke mutasi gen. Jumlah kromosom yang mengalami mutasi dalam satu populasi ditentukan oleh parameter. Parameternya adalah mutation rate. Proses mutasi dilakukan dengan cara mengganti satu gen yang dipilih secara acak dengan suatu nilai baru yang dipilih juga secara acak. Sehingga hasilnya seperti berikut. Kemudian di rata lalu kita masuk ke iterasi kedua. Pada iterasi kedua ini kita melakukan iterasi kedua ketika proses iterasi pertama untuk cut point belum menemukan kondisi pasien yang mengidap autoimun, maka kita lakukan iterasi kedua. Jadi untuk pengujiannya posisi cut point kromosom 1 sampai 3 untuk kondisi true untuk iterasi yang kedua ini. Kemudian dilakukan proses pemutaran kromosom. Yang pertama dengan menentukan nilai kromosom terkecil. Di jurnal ini dituliskan nilai terkecilnya sama dengan 2. Lalu ditentukan nilai kromosom terbesar sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan nilai kromosom ke tabel nilai kromosom sesuai urutan. Setelah itu kita crossoverkan lagi seperti berikut nilainya. Setelah di crossoverkan, kita mutasi iterasi kedua. Kurang lebih cara dan penjelasannya seperti yang sebelumnya karena prosesnya sama. Kemudian dimutasi dengan hasil sebagai berikut, dan kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Jadi dalam jurnal ini kesimpulannya adalah algoritma genetika mampu melakukan prediksi penyakit autoimun pada iterasi pertama. Hal ini sudah terlihat dengan nilai 14,88 yang diambil dari proses algoritma genetika dengan persamaan F sama dengan A plus 2B plus 3C plus 4D dan terusnya sampai 24X kurang dari sama dengan 17. Pada penelitian ini model algoritma yang dikembangkan baru pada iterasi pertama. Untuk hasil yang optimal perlu dilakukan perulangan iterasi. Penelitian ini nanti akan dikembangkan untuk diimplementasikan pada aplikasi sehingga dapat membantu dokter spesialis penyakit dalam untuk mendiagnosa pasien apakah identifikasinya. Mungkin itu saja. Apa ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Setelah saya melihat presentasi Mas Eza tadi, yang ingin saya tanyakan adalah fungsi dari proses seleksi itu sendiri seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Untuk proses seleksinya itu tadi, jadi untuk menentukan nilai optimal lokal, kita untuk menghindari konvergensi prematur ya akibat terjadinya perpindahan optimal lokal, jadi dibuatlah mekanisme yang disebut linear fitness ranking. Nah, tujuannya yaitu
untuk melakukan pengskalaan nilai-nilai fitness dengan menggunakan kesamaan langkah-langkah berikut. Jadi dimulai dari pengambilan data real, kemudian proses prediksi oleh algoritma genetika, lalu proses decoding encoding tadi seperti yang saya sebutkan di awal, kemudian kita menentukan jumlah individunya, lalu proses pembangkitan populasi awal, terus proses penentuan nilai dari fungsi tujuan atau nilai fitnessnya, kemudian dilanjutkan lagi ke pemindahan individu dengan nilai fitness tertinggi, lalu proses seleksi, setelah itu proses crossover, mutasi, dan penggantian populasi. Jadi berlanjut terus, seperti itu Mas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Apa ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Mas, tadi di iterasi kedua karena ada nilai RK. Itu nilai RK-nya dapat dari mana? Itu saja mungkin. Nah, nilai RK itu kalau tadi waktu saya jelaskan nilai di iterasi kedua kan ada proses pemutaran kromosom ya. Ditentukan nilai kromosom terkecilnya 2, kemudian kromosom terbesarnya sama dengan 5, lalu kita memasukkan nilai kromosom ke tabel kromosom sesuai urutan. Jadi nilai RK-nya ini nanti muncul ketika kita berpedoman. Jadi waktu kita menghitung ini nanti kita harus berpedoman pada nilai kromosom. Nah, jika nilai kromosomnya lebih dari, maka untuk nilai RK diisi sama dengan 26. Seperti kromosom 3 ini. Lalu jika nilai kromosomnya kurang dari sama dengan, maka diisi dengan 5. Nah, karena kurang dari nilai kromosomnya lebih dari, maka sama dengan 26 seperti di gambar. Mungkin itu saja jawabannya. Iya Mas, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.